kita juga ingin bercita-cita mengharapkan ikhlas ini juga bisa tumbuh di dalam diri kita, di dalam keluarga kita. Mungkin kalau ikhlas ini ingin kita wujudkan ketika kita berinteraksi dengan pasangan atau anak, seperti itu kira-kira seperti apa Ustadzah Intan? Tadi sudah kita kupas tentang bagaimana definisi ikhlas dan juga sekaligus manfaatnya bagi kita ya dalam kehidupan kita sehari-hari dalam beribadah maupun beramal soleh. Banyak sekali manfaat yang kita dapatkan ketika ikhlas itu kita terapkan dalam kita hidup di dunia ini. Maka alangkah sayangnya ya, seandainya apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kemudian kita bertindak dan bersikap tidak diberi spirit keikhlasan itu. Karena dengan ikhlas banyak sekali manfaat dan hikmahnya. Sebaliknya kalau di dalam terminologi akhlak, kebalikan dari ikhlas itu kan riya gitu ya. Riya itu berharap kepada selain Allah gitu ya. Ketika kita melakukan sesuatu itu dengan berorientasi, bertujuan kepada Allah, maka semua itu akan bermakna, maka semua itu akan bermanfaat. Nah, makanya kita harus selalu berusaha menjadikan diri kita, termasuk orang-orang terdekat kita, keluarga kita, untuk selalu berusaha melakukan apapun dengan orientasi, dengan tujuan untuk mencari ridho Allah. Nah, di dalam kita membina keluarga pun kita kan menikah begitu ya. Itu harus kalau di dalam undang-undang perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 di pasal 1 itu disebutkan perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan begitu ya, untuk membina sebuah keluarga yang didasari atas keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi termasuk di dalam menikah pun kita harus ikhlas ya, harus didasari atas keimanan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman itu salah satu yang prioritas kita, yang menjadi dasar kita dalam melakukan apapun, termasuk ketika kita menikah. Kita diajarkan untuk selalu berorientasi kepada Allah, dan ikhlas itu kita usahakan dalam semua aspek kehidupan kita, dimanapun dan kapanpun, sebagaimana dipesankan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru, dan tidak diperintahkan mereka semua illa liya'budu, kecuali beribadah, illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kecuali beribadah kepada Allah dengan ikhlas gitu ya. Nah, ini pesan Allah kepada kita semua. Jadi dalam setiap aktivitas apapun, kapanpun, dimanapun, kita berusaha untuk meniatkan itu hanya semata-mata mencari ridho Allah. Nah, tentunya itu yang pertama harus kita lakukan, kan pesan Rasulullah selalu ibda binafsik gitu ya. Mulailah dari dirimu sendiri. Jadi kita berusaha, kalau kita ingin mengajak kepada pasangan hidup kita, belajarkan kepada anak-anak kita, maka kita harus bisa menjadi contoh bagaimana kita berbuat ikhlas. Keikhlasan itu ketika kita dipuji oleh orang, tidak kemudian kita lupa. Iya, terbang. Oh ya, terbang ya. Terbang lupa diri begitu ya. Atau sebaliknya, ketika kita dikritik atau bahkan mungkin dicela gitu ya, kita akan tidak jatuh. Tidak jatuh, tidak patah arang gitu. Nah, itu satu sarana, satu cara bagaimana kita mengukur keikhlasan kita. Kalaupun toh kita mengalami semacam itu, ini adalah sebagai upaya pembelajaran agar kita terus bisa mengevaluasi diri, introspeksi diri untuk lebih baik lagi. Karena ikhlas itu menurut saya ada sebuah proses begitu ya, sebuah proses yang harus kita belajarkan terus-menerus. Makanya di dalam kehidupan ini Rasulullah mengajarkan bagaimana kita menjaga keikhlasan itu dengan setiap aktivitas kita, mulai dengan basmalah dan beberapa macam doa begitu ya. Ketika kita mulai apapun, ketika kita mau tidur, ketika mau makan, ketika mau mandi gitu ya, selalu kita diajarkan oleh
Rasulullah untuk membaca doa minimal dengan basmalah gitu ya. Dengan basmalah bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, maka kita selalu diingatkan bahwa ini kita lakukan adalah atas nama Allah dalam rangka mencari ridha Allah. Dan apapun yang kemudian digariskan tadi sebagaimana kita kupas bersama Ustadz Azad, itu harus sesuai dengan koridor yang sudah ditentukan Allah lewat Islam begitu ya, tidak sebaliknya begitu ya. Nah, ketika kita selesai melakukan apapun, maka Rasulullah mengajarkan dengan menutupnya dengan hamdalah. Nah, hamdalah ini juga pujian yang kita panjatkan kepada Allah agar semua aktivitas yang kita lakukan tadi selalu dalam kerangka mencari ridho Allah. Nah, ini sebuah upaya agar apapun yang kita lakukan selalu terhubung dengan Allah, karena sebagaimana kita ketahui yang namanya hati manusia itu sering sering berbolak-balik gitu ya. Ketika kita melihat dunia ini kan memang dunia ini kan adalah medan perjuangan atau media kita untuk siap diuji oleh Allah. Ya, sebagaimana dikemukakan oleh Allah di dalam surat Al-Mulk ya, ayat 2 ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah itu menciptakan kehidupan dan kematian itu sebagai ujian bagi kita semua sebagai manusia, yang manakah yang paling baik amalnya. Nah, yang paling baik amalnya adalah orang-orang yang bisa ini mengorientasikan hidupnya selalu bisa terhubung dengan Allah gitu ya. Karena setiap detik kita bernafas, setiap kita melangkah, setiap kita bersikap, itu harus selalu kita usahakan itu terhubung dengan Allah gitu ya. Selalu dalam kerangka zikrullah gitu ya. Teringat kepada Allah agar ketika hati kita kemudian silau oleh gemerlapnya dunia gitu ya. Misalkan yang namanya apa? Harta, anak-anak yang cantik, cakep gitu, itu kan sesuatu yang menyenangkan ya. Dan kita berharap ini menjadi sarana kita, oh ya Allah ya Rabbi, saya punya anak yang kok manis seperti ini ya. Bersyukur sekali saya diberi anugerah oleh Allah seorang anak yang qurrata ayun begitu ya. Nah, ini justru kita seharusnya bersyukur, tetapi terkadang kita malah terlena sebatas hanya mengagumi gitu ya. Kita tidak teringat bahwa itu adalah amanah Allah yang perlu kita syukuri, dan selalu itu dalam kerangka kita untuk tadi mengasah diri untuk menjadi ikhlas. Demikian pula godaan misalkan kedudukan, status sosial, popularitas, itu kan kadang sesuatu yang kadang-kadang membuat kita terlena ya, ketika banyak yang memuji kita. Misalkan sederhananya aja kita post status di media sosial, wah banyak yang like gitu ya, misalkan sering kita wah seneng banget, bangga gitu ya. Ternyata apa yang nambah apa-apa. Kecuali kalau kemudian nambah like tiba-tiba kemudian bisa nanti dicairkan bisa dicairkan entah di dunia atau di akhirat gitu ya. Kadang-kadang kita tergoda untuk bangga terhadap orang lain. Naudzubillah min dzalik ya. Iya. Jadi itu adalah apa ya, justru untuk mengingatkan kita bahwa yang kita miliki itu adalah dari Allah, dan kita gunakan itu sebagai sarana kita untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas, agar kita ketika banyak ujian, ketika banyak godaan gitu ya, kita langsung teringat begitu ya, ini adalah sebuah ujian, ini adalah mungkin sebuah anugerah gitu ya, sehingga ketika kita mendapatkan tadi anugerah, mendapatkan satu kelebihan yang itu tidak dipunyai oleh orang lain, tidak membuat kita sombong gitu ya, justru membuat kita tawadhu. Oh, alhamdulillah, ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah untuk membuat saya harus semakin dekat dengannya gitu ya, bukan malah menganggap ini adalah prestasi saya sendiri gitu ya, tetapi ini adalah berkat pertolongan Allah. Demikian pula dengan ikhlas, ketika kita mendapatkan musibah begitu ya, itu kita tidak akan terpuruk begitu ya, karena ini ujian dari Allah dan semuanya adalah yang terbaik dari Allah. Nah, kalau kita bisa melakukan semuanya ini ketika kita mengajak pasangan hidup kita, anak-anak kita gitu ya, mesti ketika melihat kita sudah melakukan gitu ya, mereka akan dengan senang hati, bahkan mungkin malah tergerak ya, tanpa kita ajak, tanpa kita perintah. Seringkali terutama anak-anak ya, kan anak-anak itu
manusia yang paling pintar untuk meniru gitu ya, peniru yang jenius gitu ya, sehingga ketika melihat ibunya, melihat bapaknya melakukan sesuatu kegiatan sosial, berdakwah gitu kok dengan semangat yang all out, padahal ya tidak dibayar begitu ya, padahal ya tidak banyak yang, misalkan tidak banyak yang memuji gitu ya, tetapi tetap mereka istiqomah untuk berdakwah. Ini tentunya akan menggerakkan orang-orang di sekeliling kita untuk melakukan hal yang sama gitu ya. Jadi kita berusaha menjadi pribadi-pribadi yang ikhlas, berorientasi kepada Allah, dan kita berharap apa yang kita lakukan juga bisa menggerakkan orang lain untuk berbuat kebaikan ya, bukan berbuat sebaliknya gitu ya. Karena kita berusaha untuk memantaskan diri gitu ya, memantaskan diri menjadi contoh bagi orang lain, meskipun itu bukan orientasi ya, tetapi kan yang namanya hidup itu kan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar ya. Apapun yang kita lakukan itu seringkali menular kepada yang lain, karena kita hidup tidak sendiri, hidup bersama-sama, sehingga orang-orang di sekeliling kita terpengaruh apa yang kita lakukan. Terutama kalau kita terkait dengan anak-anak, kita harus hati-hati, kita berusaha untuk selalu tadi menerapkan, mempraktekkan dan mengamalkan ikhlas.